Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia, dan pada video kali ini kita akan lanjut lagi belajar mengenai CSS. Jadi teman-teman tentunya jika sudah mengikuti playlist ini, teman-teman sudah memiliki folder belajar CSS teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja buka foldernya, dan di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai background color, dan teman-teman bisa buat folder baru untuk pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan 6. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai selektor pada CSS. Jadi kita bisa berikan nama folder yaitu CSS selector seperti ini. Jadi pertemuan 6 CSS selector. Lalu kita buka ke dalam kode editor kita. Saya gunakan Visual Studio Code. Teman-teman boleh memilih kode editor yang ingin teman-teman gunakan. Di sini teman-teman boleh klik yes saja dan tekan tombol silang untuk notifikasi yang ada di bawah kanan. Kita buat layar penuh ya teman-teman seperti biasa. Untuk welcome-nya kita silang saja, lalu kita bisa membuat file baru. Ini untuk file HTML-nya saya berikan nama index.html. Kemudian kita buat juga file stylingnya atau style sheet-nya dengan menggunakan nama style.css seperti ini. Dan seperti biasa kita buat struktur dasar HTML-nya dengan menekan tombol tanda seru lalu tekan tombol tab seperti ini. Di dalam body kita buat H1 dulu. Ini heading misalnya. Kita buat paragraf lagi. Ini paragraf 1. Misalnya di sini kita buat 2 paragraf ya teman-teman. Ini paragraf 2. Kita save. Lalu jangan lupa berikan link di sini untuk menghubungkan HTML kita dengan style.css. Href-nya kita arahkan ke style.css seperti ini. Kita save dulu, lalu kita buat setengah seperti ini. Lalu di sini kita buka file pertemuan 6 ini, file HTML-nya kita buka ke dalam Google Chrome seperti ini. Lalu kode editor kita buka kembali dan sidebar-nya kita tutup. Dan untuk Google Chrome-nya kita buat setengah seperti ini. Jadi sudah ada ya teman-teman. Heading 1 H1 di sini sudah tampil, paragrafnya juga sudah tampil untuk keduanya. Ini saya perbesar dulu ya teman-teman supaya terlihat lebih jelas. Nah, kita masuk ke style.css. Jadi selektor pada CSS itu yang biasa kita gunakan itu ada text selector atau biasa dikenal juga dengan element selector. Ada ID selector atau selector menggunakan atribut ID. Kemudian ada class selector atau selector menggunakan atribut class. Atau langsung saja kita praktekkan. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah menerapkan text selector atau selector menggunakan tag. Jadi tag itu yang ini ya teman-teman, tag H1, tag P, dan lain-lain, atau tag body. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita contohkan untuk text selector atau element selector. Jadi misalnya di sini saya gunakan elemen selector untuk H1. Jadi untuk H1 ini kita gunakan text selector seperti ini. Kita berikan color misalnya blue violet yang ada di sini. Kita save dan kita refresh untuk browsernya. Nah, warnanya sudah berwarna ungu. Lalu jika kita buat heading lagi H1 seperti ini. Ini heading 2 seperti ini, kita save lalu kita refresh. Maka untuk heading 2 juga menerapkan style yang sama dengan heading 1, karena di sini kita gunakan tag H1 yang artinya semua H1 akan menerapkan style color.violet, color blue violet maksud saya. Jadi misalnya kita berikan lagi background color misalnya aquamarine. Kita save, maka tentu saja keduanya akan menerapkan style background color yang juga sama. Seperti itu ya.
teman-teman, tapi ini tidak untuk semua heading ya teman-teman. Jika kita gunakan H2, ini heading 3. Jadi H2 ini heading juga ya teman-teman, tapi dia lebih kecil dibanding heading 1 seperti ini. Jadi H2 ini tidak terkena style atau tidak terdampak atau tidak menerapkan style yang diterapkan pada heading 1. Lalu bagaimana jika kita ingin menerapkan style pada heading yang pertama saja? Heading 2 ini kita ingin menggunakan style yang berbeda. Nah, disinilah kita perlu menggunakan selektor kelas ataupun selektor ID. Jadi misalnya di sini kita gunakan dulu selektor kelas. Jadi kita bisa tambahkan kelas di sini untuk H1 yang pertama. Kita tambahkan kelas misalnya heading 1. Ini teman-teman, saya gunakan nama kelas yang random saja ya teman-teman, tapi saran saya nantinya teman-teman bisa gunakan nama kelas yang cocok atau yang lebih menggambarkan style yang ingin teman-teman gunakan. Lalu di sini kita tidak gunakan H1 lagi, tapi kita gunakan selektor kelas misalnya heading 1 seperti ini. Tapi teman-teman perlu ingat, jika kita menggunakan selektor kelas, maka harus diawali dengan tanda titik seperti ini. Jadi titik heading 1. Jadi titik ini menambahkan bahwa selektor yang kita gunakan adalah selektor kelas. Kalau kita save, lalu kita refresh untuk browsernya, maka hanya heading 1 saja yang menerapkan style color blue violet dan background color aquamarine. Nah, untuk heading 2, yang ini tidak terkena pengaruh dari heading 1, kecuali kalau di heading 2 ini kita tambahkan juga kelas yang sama, misalnya heading 1. Kita save lalu kita refresh, maka barulah dia akan menerapkan style yang sama seperti heading yang di atas ini. Jadi kita hapus saja ya teman-teman. Kita save kembali lalu kita refresh, maka kembali normal. Kemudian untuk paragraf, misalnya saja seperti ini, kita buat juga selektor P. Paragraf, misalnya color, kita gunakan RGB seperti ini. Rednya kita berikan 200, greennya kita berikan 200, bluenya kita berikan 0 seperti ini. Lalu kita save dan kita refresh, maka colornya akan berubah menjadi hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencontohkan bagaimana jika kita ingin menggunakan selektor ID. Jadi kita perlu menambahkan dulu atribut ID pada salah satu paragraf. Misalkan saja untuk paragraf kedua ini saya tambahkan atribut ID dengan nama paragraf 2 seperti ini. Saya save dan saya refresh, tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini kita sudah bisa memberikan style pada selektor yang kita buat tadi, pada selektor ID berdasarkan ID yang kita buat tadi. Misalnya ID-nya tadi itu adalah paragraf 2 seperti ini. Nah, jika pada selektor kelas kita gunakan titik, maka pada selektor ID kita gunakan pagar atau hashtag seperti ini. Dan kita buat stylenya misalnya background color. Kita berikan warna misalnya coklat seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka hanya paragraf 2 saja yang menerapkan background color coklat seperti ini. Jika kita lihat di HTML-nya, nah sudah benar ya teman-teman, paragraf 2 ini memiliki atribut ID dengan ID paragraf 2, dan di bagian style untuk ID paragraf 2 kita berikan background color berwarna coklat. Nah, tapi teman-teman juga bisa lihat di bagian P kita berikan color berwarna hijau. Tapi di sini colornya juga hijau. Kenapa? Karena di sini kita sama-sama menggunakan tag paragraf atau tag P ya teman-teman. Dan di stylenya juga kita gunakan tag P untuk memberikan color berwarna hijau seperti ini. Jadi semua paragraf akan
dikenakan color berwarna hijau seperti ini. Kecuali jika kita timpa color dari P ini, misalnya kita timpa colornya menjadi red, maka untuk paragraf 2 ini warnanya akan berubah menjadi red atau merah seperti ini. Atau bisa juga kita ubah menjadi white supaya lebih terlihat jelas seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka warnanya sudah berubah menjadi berwarna putih seperti ini. Nah, tapi bagaimana jika kita memiliki tag misalnya seperti ini? Kita buat saja H3. Ini adalah tag dengan ID class, dengan ID, class, dan elemen H3 seperti ini. Kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan kelas misalnya heading 3. Kita save dan kita refresh, tidak terjadi apa-apa. Lalu kita berikan juga ID, misalnya H3 saja, teman-teman. Kita refresh, tidak terjadi apa-apa. Nah, di bagian style, nah di sini kita bisa berikan H3, misalnya color, kita buat red seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya sudah berubah menjadi berwarna merah. Lalu kita berikan juga untuk kelasnya, yaitu heading 3. Ini kita copy saja supaya tidak typo ya, teman-teman. Kelas itu menggunakan titik, jangan lupa. Lalu kita paste kelasnya, lalu kita berikan style color green. Kita save dan kita refresh, maka akan berubah menjadi berwarna hijau. Dan untuk ID-nya juga ada ID H3. Kita buat juga H3, hashtag H3, color blue seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka warnanya akan berwarna biru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi selektor yang paling prioritas itu atau bobotnya paling tinggi itu adalah selektor ID seperti ini. Jadi meskipun di H3 atau di elemen H3 kita terapkan style, kemudian di kelas heading 3 juga kita terapkan style, kemudian di selektor ID kita terapkan style juga, dan semuanya style color, yang paling diutamakan itu tentunya yang pertama adalah style ID. Jadi bukan style class, bukan style element. Jadi style selektor ID ini yang paling diprioritaskan ya teman-teman, atau bobotnya paling tinggi. Kemudian yang kedua itu ada kelas. Jadi kelas selektor ini memiliki bobot yang paling tinggi setelah H3, dan barulah yang terakhir itu adalah elemen selektor. Jadi untuk selektor di sini tidak terpengaruh ya teman-teman berdasarkan urutan. Jadi meskipun H3 ini saya naikkan ke atas seperti ini, saya save, hasilnya akan tetap sama. Misalnya H3 ini yang color red saya pindahkan di bawah, kita save. Nah, hasilnya akan tetap atribut selektor yang menggunakan atribut ID yang paling diutamakan. Jadi kalau saya ubah lagi blue-nya menjadi RGB, atau kita gunakan hexa FFADA3 seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, warnanya berubah seperti ini. Jadi tetap ID yang paling memiliki bobot yang tertinggi. Yang kedua itu baru kelas selektor. Jadi misalnya ID tidak ada, nah baru kita save ini, maka yang digunakan adalah selektor kelas. Kita save, warnanya berubah menjadi green seperti pada style yang kita berikan pada kelas heading 3 ini. Nah, jika tidak ada kelas,
Nah, baru deh di sini menggunakan selektor H3. Kita refresh. Nah, sudah berwarna merah. Jadi begitu ya teman-teman mengenai selektor pada CSS, dan semoga teman-teman paham. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.